98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Senang sekali Cikilawang hadir ya. Siap menemani Anda selama 1 jam ke depan, tapi hari ini spesial banget karena Cikilawang sudah hadir langsung dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang. Dan sudah hadir juga bersama saya yang pertama ada Bapak Lintang Prubajaya SPAM APTMSI selaku Kepala BB POM di Semarang. Kemudian juga ada Bapak Abdul Mufid selaku Ketua LP2K. Dan ada kakak-kakak nih ya, cantik ganteng, ada Kak Modestus Ratu dan juga Rachel Patricia selaku Duta Kosmetik Aman. Selamat pagi Bapak, Kakak. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngobrolin banyak banget seputar kosmetik ya. So, sahabat Sonora mungkin yang cewek-cewek nih biasanya nih lebih concern nih, boleh banget merapat ya untuk dengerin. Karena pastinya obrolan kita hari ini sangat menarik dan juga bermanfaat gitu ya. Dan bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan nih ya Pak ya. 18 Agustus Betul. kemarin habis Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tema pagi hari ini adalah Merdeka dari Kosmetik Ilegal. Betul. Nah mungkin pertama-tama nih ya, karena kita ngomongnya kosmetik, sebenarnya apa sih definisi kosmetik itu Pak? Ya, kosmetik itu adalah persediaan farmasi ya, memang yang digunakan hanya untuk memperhalus, mempercantik, dan memperbaiki. Nah, ingat ya, kosmetik itu tidak untuk mengobati. Oke. Nah, jadi hanya untuk mempercantik, memperbaiki penampilan, kemudian memperbaiki dari fisiologis kulit, fisiologis tubuh, tetapi tidak untuk mengobati. Ini yang perlu kita yakini dan kita ketahui bersama. Jadi kalau disebutkan bahwa semua adalah kosmetik itu yang mengobati, kemudian menghilangkan gitu ya, itu adalah definisi obat, beda dengan Oh, kosmetik. oke. Jadi tidak ada kosmetik yang untuk mengobati. Gitu. Oke, berarti kosmetik sendiri nggak hanya bergerak di make up ya Pak sebenarnya Pak? Betul. Jadi kosmetik sendiri memang yang kita pakai tidak hanya untuk make up, untuk mempercantik, tapi juga untuk memperbaiki. Mulai dari kondisi fisiologis dan untuk mencegah juga. Dan pencegahannya itu memang terkait dengan hanya di luar tubuh, tidak Oke. untuk dikonsumsi ke dalam. Oke. Nah, kemudian sebenarnya apa aja sih fungsi dari kosmetik itu sendiri ya Pak? Mungkin lebih dalam lagi. Ya, berbagai jenis ya, jadi tergantung memang jenis sediaannya. Ada juga yang tadi saya sampaikan hanya untuk pencegahan. Misalnya untuk yang sekarang lagi rame adalah adanya tabir surya yang palsu Ya, yang sedang SPF-nya itu rame, ya Pak betul. ya? SPF 50, kemudian tapi diklaimnya 50 ternyata tidak sampai. Nah, itu adalah salah satu untuk pencegahan di mana untuk kulit kita terlindungi dari sinar UV. Kemudian untuk memperhalus biasanya digunakan untuk lapisan kulit luar. Kemudian untuk memperbaiki kondisi tubuh misalnya dari kerontokan itu untuk pencegahan dan juga untuk bagian-bagian tubuh lainnya yang digunakan hanya untuk memperbaiki, tetapi tidak untuk mengobati. Kalau mengobati kan kita harus sembuh total dari Iya. penyebabnya, gitu ya. Tapi kalau memperbaiki hanya untuk mengurangi dari dampak tersebut. Oke. Nah, saya jadi penasaran nih karena kan memang fungsinya sebenarnya juga untuk merawat ya Pak. Kemudian rangkaian skincare nih yang biasanya dipakai. Apakah skincare itu termasuk dalam kosmetik itu sendiri? Ya, skincare itu adalah bagian dari skincare itu hanya istilah ya, istilah yang Oke. dikeluarkan oleh brand ataupun suatu merek gitu ya menyebutkan adalah skincare. Tetapi itu adalah rangkaian dari perawatan tubuh. Terdiri dari sediaan kalau kami menyebutnya adalah sediaan ada krim, ada sediaan pembersih, ada sediaan sabun cair. Jadi kita tidak ada namanya khusus untuk sediaan skincare itu tidak ada. Oh, oke. Berarti sebenarnya istilah yang akhirnya diciptakan oleh masyarakat Betul, sendiri ya, Pak ya? masyarakat. Begitu. Oke. Dan dilihat dari jenisnya, dari fungsinya, sebenarnya kan berarti dipakainya jangkauannya luas, bisa dipakai oleh pria juga Betul, ya. betul. Ada Mhm. kosmetik itu tidak hanya untuk dewasa ya, ada juga untuk kosmetik anak-anak. Yang digunakan ya kita tahu untuk sabun bayi, kemudian sampo bayi, sampai dengan juga krim untuk bayi. Ini adalah bagian dari kosmetik. Jadi tidak hanya dari untuk dewasa, untuk laki-laki, perempuan, untuk anak pun juga sudah ada. Oke, berarti kosmetik ini dekat sekali penggunaannya dengan hari-hari kita ya, Betul, dipakai betul. di sabun, di shampoo mungkin juga kosmetik untuk perempuan adalah make up dan segala macamnya. Nah, kemudian mungkin supaya orang-orang di luar sana nggak salah pilih ya, Pak, ada cara cara tersendiri nggak sih supaya nggak salah pilih dalam memilih kosmetik ini? Ya, ada memang kosmetik ini memang kita harus secara bijak gitu ya melakukan memilih dan
menggunakannya. Pertama, apakah fungsinya kita butuhkan? Itu tadi, fungsi dari kosmetik tersebut yang memang kita harapkan. Yang kedua, pasti kita harus ingat dari slogan BEPOM sendiri yang kita sampaikan tema hari ini adalah merdeka dari kosmetik ilegal. Maka selalu ingatlah yang namanya cek kliknya ya, cek kemasannya, labelnya, izin edar dan kadaluarsa. Ini yang sekarang sangat kita soundingkan ke masyarakat. Kita tahu nanti adik-adik dari Duta Kosmetik ini bisa menyampaikan betapa mudahnya mendapatkan kosmetik dan kita mudahnya pengaruhi, terinfluence dengan adanya testimoni. Itu sama. Jadi sebelum kita mau membeli atau menggunakan, kita harus sadar dulu, kita perlu nggak ini menggunakan. Yang kedua, apakah sudah ada izin edar BPOM-nya. Dan yang terakhir, apakah produk ini memang legalitasnya ada. Artinya dari produsennya jelas, kadaluarsanya jelas, kemasannya juga bagus, dan juga dari labelnya bahasa Indonesianya itu juga ada. Hati-hati sekarang memang import, namanya bilangnya impor gitu ya, tetapi pada dasarnya dia bukan impor gitu, bisa juga dipalsukan. Cirinya adalah tidak ada label bahasa Indonesianya. Kosmetik apalagi, jadi harus jelas ada bahasa Indonesianya, terdiri dari pabrikannya, isinya itu apa, kemudian penggunaannya bagaimana, itu harus ada bahasa Indonesianya sesuai dengan persyaratan. Oke, berarti meskipun produknya pun dari luar, itu tetap nantinya ketika sudah sampai di Indonesia, diedarkan, itu tetap akan ada tulisan bahasa Ya, itu Indonesianya, adalah Pak? kewajiban dari importir ataupun distributor ya yang mengedarkan di wilayah Indonesia. Syaratannya itu tadi harus ada labelnya, harus ada bahasa Indonesianya, kemudian penggunaannya juga tahu. Dan sampai nanti di situ menggunakan bahasa asing semua, menggunakan huruf asing yang kita tidak tahu, tetapi apa namanya? Penggunaannya Mhm. kita menebak-nebak nih, padahal itu penggunaan hanya untuk di luar, tapi ternyata digunakan di bagian dalam tubuh. Nah ini persyaratannya harus masuk Indonesia secara legalnya seperti itu. Mhm. Oke, jadi memang lebih harus hati-hati lagi, lebih teliti dalam memilih, apa yang akan kita gunakan juga, karena nanti dampaknya juga untuk diri sendiri ya, Pak, ya, begitu. Oke, saya mau beralih mungkin ke kakak-kakak milenial ini ya, Bapak. Halo, Kak, ada Kak Rachel dan juga Kak Modestus. Nah, panggilannya siapa nih, Kak? Sorry. Modes, oke. Jadi kalian kan milenial ya, kita sepantaran nih. Dan ngomongin soal kosmetik nih, kalian sendiri apakah sebagai penggunanya juga pastinya sehari-hari kan? Terus habis itu mungkin dari kalian sendiri apakah dalam memilih kosmetik ada khusus nggak sih? Mungkin maksudnya kebutuhannya disesuaikan kah? Atau memang carinya sesuai dengan yang kalian mau seperti apa? Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Ya, Oke, silakan. kalau untuk penggunaan kosmetik pastinya harus yang cocok. Mungkin Mhm. kalau saya sendiri ini personal apa ya, personal experience ya, masih ada yang namanya trial and error. Nah, dengan begini saya pun juga tahu, oh ternyata kondisi kulit saya misalnya saya, oily, atau mungkin saya lebih ke dry atau lebih ke sensitive. Nah, banyak banget sih memang sekarang thankfully banyak kosmetik yang sudah bisa mengklaim, "Oh ini tuh suitable untuk oily skin." Jadi kita tuh tidak terlalu, harus trial and error sebanyak mungkin, sebelumnya gitu. Nah, tapi dari situ pun juga kita sebagai konsumen, kita harus menjadi smart konsumen ya pastinya dengan, kita juga jangan sampai terlalu termakan nih, apakah benar, bener kata Bapak tadi kita harus cek klik. Nah itu adalah memang suatu suatu hal yang it's a must, nomor satu sebelum kita menggunakan, before we actually purchase, sebelum kita beli, kita harus cek klik dulu, kita lihat, apakah kemasannya masih bagus, karena ya untuk kita sendiri ya, masa kita mau coba-coba gitu kan. Masa kita mau pakai sesuatu yang misalnya nih, segelnya udah rusak, sesimpel kita beli air mineral kalau segelnya rusak pasti kita nggak mau dong, "Ih, takut kenapa nih?" Gitu. Terus kemudian labelnya, apakah dia mungkin claim a certain, allergy gitu, karena kan kita pastinya harus tahu nih, kita kalau punya suatu alergi, kita jangan sampai menggunakan sesuatu yang bisa triggering alergi tersebut. Nah, begitu. Terus abis itu sudah kemasan, sudah label, habis itu, ada izin edar. Nah, ini mungkin, bit tricky ya dan sejauh pengalaman saya ini memang suatu hal yang saya juga harus pelajari benar-benar karena tidak semua kosmetik frankly, unfortunately tidak semua kosmetik yang beredar di Indonesia itu memiliki izin edar yang, proper dari BPOM gitu. Nah, untuk izin edar sendiri kita thankfully sudah ada app dari BPOM, kita bisa langsung cek, mungkin scan dari QR-nya atau mungkin kalau tidak ada QR bisa langsung diketikkan saja izin edarnya dan kita bisa tahu nih apakah, oh ternyata
belum terdaftar nih gitu. Nah, Oke. berarti kita bisa tahu nih mungkin memang produknya belum, license oleh BPOM atau bisa jadi itu merupakan produk yang, tidak tidak real gitu, tidak original gitu. Nah, last but not least, kadaluarsa. Nah, ini juga, eee, penting banget sih, mungkin lebih ke saya pribadi sebagai wanita dan makeup user, mungkin banyak nih kita cewek-cewek yang terutama kayak kita mungkin masih sekolah, masih kuliah gitu, "Ah, ini expired-nya baru 2 bulan nih, sayang nih, gimana ya?" Gitu. Tapi, eee, itu sebenarnya something really dangerous yang kita harus enforce dari diri kita dan, our surrounding, our communities gitu. Kayak kita jangan sampai pakai sesuatu yang melebihi expired karena itu sudah, somehow, chemical reaction has been done dan itu pokoknya dangerous banget sih. Mungkin untuk bagaimana how it's dangerous mungkin dari Modest bisa menjelaskan lebih lagi gitu karena kebetulan saya dari komunikasi gitu. Oke. Begitu, ya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Kak Rachel ya. Iya, Mungkin langsung ke Kak Mos deh tadi. Mhm. Ya, terima kasih. Oke, jadi di sini kan pada awalnya saat ada tanya nih, kok duta kosmetik ada cowok gitu loh. Kan rada sedikit aneh nih kok cowok ada kosmetik gitu. Di sini saya selalu menjelaskan kepada semua orang bahwa kosmetik itu tuh bukan cuma cewek, tidak identik saja sama cewek, tapi kita sebagai laki-laki pun kita tuh juga menggunakan kosmetik. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur kembali gitu. Terutama kita cowok nih sekarang kan udah kebanyakan kita tuh selalu maunya good looking gitu ya. Keluar kayak harus tampil yang bersih, rapi, otomatis kita kalau mau wangi kita pakai perfume. Itu juga kosmetik gitu. Terus deodoran, itu pomade, itu tuh merupakan kosmetik juga. Jadi saya selalu tekankan kepada teman-teman cowok dimanapun itu bahwa kita juga merupakan konsumen dari pengguna kosmetik gitu. Jadi kosmetik itu bukan cuma buat cewek, tapi cowok juga seperti itu. Terus kalau untuk lagi ke bagaimana caranya kita memilih kosmetik yang aman, kalau buat saya pribadi, saya juga menerapkan hal itu. Cek klik tadi, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsanya. Saya lebih utamanya lagi itu tuh ke izin edar sama kadaluarsanya. Itu selalu saya cek. Kalau untuk izin edar, tadi seperti yang sudah dibilang Rachel, di sini kita menggunakan aplikasi BPOM. Itu sangat-sangat terbantu, BPOM Mobile. Diinstal gampang sekali dari Play Store dan juga App Store, itu sudah sangat ada di situ. Dan kalau misalnya tidak ingin mendaftar pun bisa kita gunakan. Kita tinggal menggunakan fitur scan barcode ya. Kalau tidak scan barcode berarti masukin aja izin edarnya. Nanti akan ada muncul kalau misalnya kosmetik tersebut terdaftar berarti akan muncul mulai dari nama produk, izin edarnya bagaimana, lalu seperti itu. Lalu kalau misalnya tidak ada berarti kemungkinan besar kosmetik tersebut tidak terdaftar di BPOM dan otomatis itu tidak aman. Lalu yang kedua ada juga kosmetik-kosmetik itu yang di luarnya itu ada tulisan BPOM-nya, tapi pada saat kita scan tidak muncul sama sekali di situ. Jadi betul-betul penggunaan BPOM Mobile itu tuh sangat-sangat membantu kita, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih jawabannya ya Kak Modest ya. Dan obrolan kita seru banget ya, bakal berlanjut lagi setelah ini, tapi kita jeda sejenak. So, jangan kemana-mana, tetap di 98,9 Sonora FM News, Traffic and Music.